wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Pagi Pak. Pancasila Abadi. Baik, sebelum pembelajaran tentang penyuluh anti korupsi dimulai, alangkah baiknya salah seorang KM untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Mohon videonya dinyalakan ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Cukup jelas ini gambar yang Bapak tayangkan? Jelas Pak. Jelas. Jelas Pak. Mohon untuk videonya dihidupkan ya. Baik, ya kita mulai saja. Hadir semua pada pertemuan pagi hari ini? Hadir Pak. Ya, alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pada pertemuan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan ya materi tentang dasar pendidikan anti korupsi ya. Mudah-mudahan ya bisa kalian cermati. Adapun tujuan daripada penyuluhan anti korupsi ini diantaranya siswa mampu memiliki jiwa integritas yang tinggi terhadap anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang kedua, untuk mendisiplinkan siswa agar tertib dan taat terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. Semuanya ada 15 materi ya. Hasil rangkuman dibagi ke dalam 4 materi, diantaranya ya pertama pengetahuan terkait anti korupsi dibagi 6 materi ya. Keempat, membangun sikap anti korupsi ya, 1 materi. Baik, sebelum kita lanjut ke materi inti, ada yang tahu yang dimaksud dengan korupsi kira-kira apa anak-anak? Izin menjawab. Silakan. Jadi merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan dan perbuatan untuk kepercayaan diri sendiri dengan cara mengambil dan menggunakan hak milik orang lain untuk dijadikan milik pribadi untuk keperluan pribadi dan tidak memikirkan keperluan halayak atau keperluan masyarakat. Iya, betul, Juan. Baik, ada yang lain lagi? Apa sih korupsi kira-kira menurut kalian? Coba Baik, yang Pak. lain. Ya, boleh, silakan. Ya, menurut saya sendiri kalau korupsi itu mencuri hak orang lain yang dilakukan oleh pejabat publik atau politisi atau pegawai negeri yang terlibat juga tindakan itu secara tidak wajar atau ilegal dan mencuri kepercayaan publik sih Pak. Ya, betul. Ini berasal dari bahasa Latin yaitu corruption yang artinya adalah busuk, rusak ataupun menyogok ya. Kemudian secara harfiah korupsi bisa diartikan busukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran dan tidak bermoral. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi ya, sebetulnya ada 2 ya yang menjadi faktor penyebab korupsi. Di antaranya ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, itu Iya Pak, silakan. kurangnya iman. Ya, boleh. Yang lain? Adanya Tuhan kesempatan. Pak. Ya apa? Ya, Juan, boleh. Ya, tadi saya bilang adanya kesempatan, terus rekan saya Giat bilang ada kebutuhan Pak. Ya, ada kesempatan karena ada kebutuhan ya. Ya bisa. Betul ya. Nah, itu faktor yang muncul dari dalam diri sendiri karena mungkin faktor kebutuhan, karena ada kesempatan dan sebagainya. Ada yang menambahkan lagi dasar hukum pemberantasan korupsi. Ya, di sini yang ada di Indonesia yang pertama ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya,
sebelum reformasi ini ya. Ya, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, Ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga tentang tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. yang keempat ini tentang ada 7 jenis korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. Coba selain jual, coba sebutkan. Korupsi suap menyuap, kedua korupsi penggelapan jabatan, ketiga korupsi tindakan pemerasan, yang keempat korupsi gratifikasi, dan korupsi keuangan negara. 5. Perbedaan suap, gratifikasi, uang pelicin, dan pemerasan. Ya, suap. Ya, di sini suap adalah perbuatan pemberian ditujukan kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Suap niat jahat ada pada pemberi, sedangkan niat jahat pada penerima. Muncul kemudian akibat adanya pemberian. Sedangkan uang pelicin ya, yaitu uang pemberian yang ditujukan agar urusan lancar atau lebih cepat. Pada dasarnya, seorang pemberi uang pelicin tidak menghendaki si penjabat melanggar tugas ataupun kewajibannya. Ia meminta secara spesifik agar urusannya lebih cepat. Di materi ke-6 yaitu strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Strategi penindakan. Nah, ini strategi penindakan di sini jelas dilakukan oleh aparat penegak hukum, ya, baik dari mulai kepolisian, kejaksaan, termasuk KPK itu sendiri ya, dan hakim ya, kalau sudah betul-betul disidangkan di pengadilan ya, karena hakim tugas hakim apa? Ada yang ingat di materi yang lalu? Memutus perkara di tingkat pengadilan. Kalau jaksa? Untuk umum ya Pak. Iya. Jaksa penuntut. Sedangkan kalau kepolisian? Penyidikan gitu Pak, penyelidikan. Jadi yang sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa, dia harus diselidiki dulu bukti-buktinya gitu Pak. Apakah dia benar-benar bersalah? Ya, 100 untuk jual itu strategi pendidikan masyarakat. Nah, ini tentunya tugas pemerintah dalam hal ini bagaimana strategi pendidikan masyarakat ini ya, melalui sosialisasi di berbagai wilayah atau daerah yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Kita lanjut di materi yang ketujuh yaitu dampak korupsi dalam berbagai bidang sektor. Yang pertama, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini dapat merusak pasar, harga dan persaingan yang sehat. Yang kedua, di bidang sosial kemiskinan. Di sini untuk menutupi deposit ke pasar negara berhutang yang akan menanggungnya adalah siapa? Yaitu anak cucu kita ya. Ya, itu dalam bidang birokrasi dan pemerintahan, pelayanan publik menjadi tidak efisien. Proses menjunjung tinggi keadilan di dalam masyarakat, pelayanan kepada mereka yang mau membayar lebih tinggi, etika pelayanan publik menjadi diabaikan dan terjadi sebuah ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Nah, yaitu pertahanan dan keamanan. Ini negara menjadi lemah di mata dunia karena alutsistanya lemah. Pengadaan alutsista dikorupsi. Barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi dan mudah rusak. Korupsi juga mengancam kedaulatan negara, baik darat, laut maupun udara. Materi yang ke-8 yaitu perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor. Di sini ada perbandingannya ya. Ini ya secara garis besar saja. Ada 4.800 terdakwa dengan 3.500 kasus. Nah, di mana pelaku korupsi menurut pekerjaan nilainya 59% didominasi
oleh korupsi pihak swasta. Terus ingin bertambah Pak, karena menurut saya bukan karena peraturannya, melainkan karena hukumannya terlalu tumpul Pak. Ya, betul. Ya, jadi karena hukumannya tidak sebanding ya dengan apa yang ia korupsi, sehingga orang bisa saja melakukan, misalnya korupsi 1 triliun tapi hukumannya hanya 5 tahun penjara, 8 tahun penjara, sehingga dengan hukuman yang ringan seperti itu sehingga membuat orang melakukan kejahatan korupsi tersebut. Seperti yang ke-9 yaitu pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Ya. Biaya sosial korupsi di sini dihitung dari 3 hal ya. Di antaranya yang pertama biaya antisipasi kejahatan, yang kedua biaya akibat kejahatan, dan yang ketiga biaya reaksi terhadap kejahatan itu sendiri. Dan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Ya, di antaranya ini materi esensialnya ya. Pertama di bidang ekonomi, kedua sosial kemiskinan, 7 penegakan hukum ya. Materi yang ke-11 kita lanjut, contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Itas kelembagaan aksi ya, kelembagaan aksi nyata di lapangan, penerbitan peraturan regulasi maupun perbaikan sistem melalui aplikasi berbasis teknologi. Sebelum dilanjut, ada yang ditanyakan dari ke-11 materi yang ditayangkan tadi? Saya bertanya Pak, Ya silakan Pak. sebenarnya ini untuk materi keseluruhan sih Pak sampai akhir, Ya. namun pas sekarang saja. Ya. Sebetulnya kenapa ya Pak hukum di Indonesia itu benar-benar tidak bisa menindak dengan sangat tegas? Dikarenakan saya ada baca dari beberapa referensi, selain itu juga yang sering Bapak bilang di sekolah, selain daripada penyuluhan hari ini kan setiap kali pembelajaran Bapak selalu menanamkan karakter anti korupsi kepada kita setiap pembelajaran tidak terlalu. Nah, saya itu jujur penasaran dan mencari di beberapa referensi, dan saya menemukan ada beberapa negara seperti Jepang dan Korea Utara Pak. Nah, bahkan menurut saya walaupun banyak orang yang tidak suka terhadap negara Korea Utara, namun untuk di pengadilan tingkat korupsi mereka harus saya akui sangat juara Pak, karena bahkan pamannya sendiri yang melakukan korupsi pun dieksekusi mati gitu Pak. Banyak yang dieksekusi mati, di Jepang juga ada, bahkan di negara tetangga kita di Malaysia ada hukuman gantung untuk tindakan korupsi. Namun yang sangat menyedihkan dan ironisnya di Indonesia yang terkenal sebagai negara hukum, bahkan ada di landasan konstitusinya, justru malah beberapa waktu kebelakang atau belakangan ini ada yang ketika naik di tingkat banding kemudian tingkat kasasi malah berkurang Pak hukumannya. Seharusnya kan kasasi menjadi benteng terakhir keadilan itu sendiri seperti yang Bapak sering sampaikan, namun ternyata malah berkurang Pak. Ya. Baik, ya terima kasih ya. Luar biasa pertanyaannya cukup membuat sekali. Kalau kita lihat Indonesia masih jauh dari harapan, bahkan kalau dilihat dari hasil riset penelitian itu dari 180 negara Indonesia masih di atas 100 ya. Peringkatnya seperti itu sangat tinggi sekali. Yang paling bersih di dunia ini yang tidak, kalau bisa dikatakan urutan nomor 1 yaitu Finlandia. Ya, mereka sebetulnya kalau kita lihat di Finlandia itu ya tidak melakukan korupsi itu karena apa? Malu. Terhadap siapa malunya? Kalau Indonesia kan tidak malu atau tidak takut dengan Tuhan ya kan? Tuhan aja dilanggar ya. Seperti itu. Agamanya saja dilanggar ya. Tapi kalau di Finlandia apa? Malu dengan anak cucunya. Bukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan. Sambil videonya dinyalakan lagi. Ya. Lanjut. Yang pertama, dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah negara Republik Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dalam ketertiban
Kemudian berikutnya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang di dalam Undang-Undang 45 alinea 4. Yang ke-13 ya, materi ke-13 indikator keberhasilan pemberantasan korupsi ya. Yang pertama, indikator pertama yaitu indeks persepsi korupsi atau IPK ya. Persepsi korupsi masyarakat ya, individual dan sebuah negara. Kemudian yang kedua, indeks perilaku anti korupsi ya, di menyasar perilaku warga negaranya ya. Kemudian yang ketiga, survei penilaian integritas yang menyasar sistem yang ada di lembaga-lembaga negara. Integritas merupakan yang ya, mereka tidak mau korupsi, bukan takut karena dihukum, tapi karena takut dicontoh oleh anak cucu mereka seperti itu. Ya itulah negara Finlandia yang urutan nomor 1 paling bersih ya di dunia gitu. Kemudian di materi yang ke-14 yaitu referensi role model ya, negara daerah instansi individu yang anti korupsi. Kelas yaitu integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Di sini ada 7 poin ya. Yang pertama aspek inti diantaranya jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Aspek yang kedua yaitu aspek sikap yaitu berperilaku baik. Kemudian ketiga aspek etos kerja. Yang keempat aspek sederhana. Yang kelima aspek adil. Yang keenam berani. Yang ketujuh jujur. Materi yang terakhir nanti di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan lebih jauh lagi ya. Baik, silakan coba pada pembelajaran pagi hari ini silakan menurut kalian ada yang kurang atau mengenai paparan atau bahasa yang disampaikan pada pertemuan pagi hari ini, semoga bisa jadikan acuan atau tindak lanjut di pembelajaran berikutnya. Silakan. Secara keseluruhan saya juga mewakili teman-teman yang benar-benar jaringan yang dimiliki oleh kami di tempat masing-masing dan juga di Bapak alhamdulillah sedang bagus. Dan biasanya ketika di kelas juga Bapak selalu menyampaikan pendidikan anti korupsi walaupun materinya baru mulai sekarang gitu. Jadi kita memang sudah terbiasa dan sudah ditanamkan semenjak kelas 10 bahkan ketika diajar dengan Bapak. Padahal bukan di pelajaran PPKN juga Bapak tetap mengajarkan untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan selalu tetap jujur. Sehingga ketika Bapak menyampaikan materi pada pagi hari ini, kami dapat menerima materinya dengan jelas, bisa mencapai dengan sangat baik, dan semoga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga bukan tidak mungkin suatu saat nanti Indonesia bisa jadi Finlandia kedua gitu Pak. Berkat bimbingan dari Bapak dan berkat kemauan yang keras daripada kita dengan tindakan korupsi tersebut. Ya, baik, terima kasih Johan termasuk di dalam kesimpulan juga ya seperti itu. Baik, karena waktunya sudah cukup ya Bapak kembalikan kepada KM. Silakan KM untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, teman-teman, saat ini kita telah mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah kita selesai, hendaklah kita berdoa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.